I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami dengan topik metode Fajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christina Lanta. Saya Andriani Ali. Saya Adina Putri. Saya Matias Enrico Saino. Saya Agatha. Metode Fajans adalah metode titrasi argentometri yang menggunakan indikator yang disebut dengan indikator adsorpsi. Indikator adsorpsi ini merupakan senyawa organik yang dapat berubah warnanya jika teradsorpsi pada permukaan endapan. Indikator adsorpsi adalah zat yang dapat diserap oleh permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Pengendapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekuivalen antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan pH. Indikator yang digunakan dalam cara ini adalah indikator absorpsi seperti eosin, fluorescein, diklorofluoresin, biru bromfenol menurut macam anion yang diendapkan oleh ion perak. Cara kerja indikator adsorpsi ialah indikator ini asam lemah dan basa lemah organik yang dapat membentuk endapan dengan perak, misalnya fluoresein atau HFI pada penetapan ion klorida. Dalam larutan fluoresein akan mengion. Ion fluorida inilah yang diserap oleh endapan AgX dan menyebabkan berwarna merah muda. Berikut ini adalah tabel penggunaan indikator yang disesuaikan dengan pH larutan uji. Yang pertama, fluoresensi dengan anion analitnya terdiri dari Cl-, Br-, SCN-, OCN-, CN-, dan FeC6 kali 4-. Rentang pH 7-8 dan perubahan warna adalah kuning hingga merah. Yang kedua, diklorofluoresensi dengan anion analitnya Cl-, Br-, I-, SCN-, dan FeC6 kali 4-. Rentang pH 4-8 dan perubahan warna adalah kuning hingga merah. Yang ketiga, eosin dengan anion analitnya adalah Br-, I-, dan SCN-. Rentang pH 2-8 dan perubahan warna pink hingga merah. Yang terakhir, biru bromfenol dengan anion analitnya adalah Cl-, I-, SCN-. Rentang pH 3-8 dan perubahan warna biru ungu hingga merah. Misalnya titrasi antara ion klorida dengan larutan standar Ag+, reaksinya seperti ini. Titrasi tersebut menunjukkan proses adsorpsi dengan menggunakan indikator yang bermuatan negatif, seperti salah satu contohnya fluoresein. Saat sebelum mencapai titik ekuivalen, larutan tersebut memiliki ion klorida yang berlebih sehingga indikator fluoresein tidak terabsorpsi pada permukaan endapan, yang menyebabkan permukaan endapan masih diselimuti oleh ion klorida yang bebas. Akibatnya, antara endapan dengan fluoresein saling tolak-menolak. Reaksinya seperti ini. Endapan akan bersifat netral pada saat titik ekuivalen berlangsung, karena pada saat titik ekuivalen berlangsung, ion klorida maupun Ag+ tidak ada lagi di permukaan endapan. Hilangnya kedua ion tersebut akibat adanya reaksi yang berlangsung. Penambahan sejumlah ion kecil Ag+ pada saat setelah titik ekuivalen berlangsung akan menyebabkan lebihnya jumlah ion klorida di dalam Ag+. Larutan tersebut sehingga pada permukaan endapan hanya terdapat ion Ag+ dan fluoresein. Ion fluoresein akan terabsorpsi pada permukaan melalui gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis merupakan gaya yang timbul yang memiliki muatan listrik statik. Jika muatan yang memiliki sama atau sejenis maka akan saling tolak-menolak, dan jika muatan berlawanan jenis maka akan saling tarik-menarik. Adanya ion fluoresein terabsorpsi ini mengakibatkan terjadinya perubahan warna indikator. Ini reaksinya. Semua indikator absorpsi dapat terabsorpsi pada permukaan endapan karena indikator absorpsi bersifat ionik. Ion sulfat dengan ion barium dalam pelarut aseton yaitu torin atau alizarin yang merupakan indikator absorpsi yang sering digunakan untuk proses penitrasian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini, endapan harus dijaga sedapat mungkin dalam bentuk koloid.
Garam netral dalam jumlah besar dan ion bervalensi banyak harus dihindarkan karena mempunyai daya mengkoagulasi. Larutan tidak boleh terlalu encer karena endapan yang terbentuk sedikit sekali sehingga mengakibatkan perubahan warna indikator menjadi tidak jelas. Ion indikator harus bermuatan berlawanan dengan ion pengendap. Ion indikator harus tidak terabsorpsi sebelum tercapai titik ekuivalen, tetapi harus segera terabsorpsi kuat setelah tercapai titik ekuivalen. Ion indikator tidak boleh terabsorpsi sangat kuat, seperti misalnya pada titrasi klorida dengan indikator eosin, yang mana indikator terabsorpsi lebih dulu sebelum titik ekuivalen tercapai. Titik akhir titrasi metode Fajan dapat diketahui berdasarkan 3 macam perubahan. Yang pertama, endapan yang semula putih menjadi merah muda dan endapan kelihatan menggumpal. Yang kedua, larutan yang semula keruh menjadi lebih jernih. Dan yang ketiga, larutan yang semula kuning hijau hampir-hampir tidak berwarna lagi. Selanjutnya, kelebihan dari metode Fajans. Yang pertama, titrasi menggunakan indikator adsorpsi biasanya cepat, akurat, dan terpercaya. Yang kedua, bisa digunakan dalam pH asam. Selanjutnya, kekurangan metode Fajans. Banyak di antara zat warna tersebut membuat endapan perak menjadi peka terhadap cahaya atau fotosensitivitas dan menyebabkan endapan terurai. Selanjutnya, sebaliknya penerapannya agak terbatas karena memerlukan endapan berbentuk koloid yang juga harus dengan cepat. Sekian penjelasan kami mengenai metode Fajans. Terima kasih. Now bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Ya, Endro kan. Ada sudah. Udah begini gak hal, jangan. Nah itu. Perkenalkan, kenapa perkenalkan ini? Saya harus bagian kiri, kita mungkin saya kanan, sama-sama. Kita macam-macam. Loh.